Lucu aja sih dia cerita tentang crushnya ke aku yang nge-crushin dia. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan selamat hari Sabtu seperti biasa karena gue selalu upload episode itu di setiap hari Sabtu. Gue gak tahu di daerah lo sekarang hujan atau enggak, tapi yang jelas di daerah gue ini hujan. Semoga adanya hujan di malam minggu ini gak bikin lo makin sendu ya. Tapi makin syahdu gitu. Ya gue juga gak tahu posisinya lo sekarang lagi PDKT kah, atau baru putus, atau mungkin lo baru aja merencanakan untuk punya hubungan yang serius sama orang yang mungkin udah lumayan cukup lama lo kenal. Tapi yang jelas malam hari ini seperti biasa gue bakal nemenin lo dengan satu cerita yang udah gue pilih. Dan cerita malam hari ini ceritanya tentang seseorang yang dia itu nge-crushin, bener gak bahasanya? Nge-crushin seseorang yang dia itu dulu temenan sama si cowok ini. Jadi yang cerita cewek, dan dia tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang gitu di akhir-akhir ini gitu. Ya meskipun pas gue baca dari ceritanya sih, orang yang punya ceritanya gak yakin kalau yang dia crushin ini ngeh atau enggak gitu. Tapi ya semoga dengan dia cerita di teman tidur ini setidaknya dia jadi sedikit agak lega gitu. Nggak terlalu nyimpen perasaannya sendiri. Ya gak sih? Dan sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau sedikit cerita dulu seharian ini. Kalau menurut gue ini seharian lumayan seru ya. Dan sebenarnya selain hari ini, beberapa hari ke belakang lah. Dan sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau sedikit cerita dulu tentang gue pribadi beberapa hari ke belakang. Ya mungkin akan ada relate-nya juga sama lo, mungkin gue nggak tahu ya. Tapi ya ini gue cuma kayak mau ngasih tahu lo aja cerita sedikit lah gitu. Anyway, buat lo yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bisa sampai full ya, sampai akhir. Amin. Dan ini ada kaitannya sama bulan puasa juga. Jadi ini kan baru beberapa hari ya kita ngejalanin ibadah puasa gitu. Dan gue itu termasuk orang yang sekarang tuh nggak terlalu bernafsu sama minuman-minuman yang dingin gitu lah. Lo ada yang punya perasaan yang sama juga nggak sih kayak gue gitu? Jadi gue tuh makin kesini gue makin nggak terlalu tertarik sama minuman-minuman yang dingin di bulan puasa ini ya khususnya gitu. Karena kalau dulu kan zaman-zaman SMA, kuliah itu kayak wajib banget gitu. Pas buka puasa tuh pengen nyari yang seger-seger gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak minuman-minuman yang seger tuh nggak terlalu menarik buat gue gitu. Gue malah tergoda sama apa ya, makanan-makanan yang hangat, kolak gitu. Ada yang sama gak sih? Teh hangat, minum air hangat gitu, yang kayak gitu-gitu lah. Ada yang sama juga gak sih? Tapi kemarin gue tuh mencoba untuk sedikit merefleksi diri ya, kayak kenapa ya kok gue jadi kayak gini gitu. Dan ya sedikit info juga, kemarin gue baru ulang tahun. Terus gue juga baru ngeh ternyata umur gue tuh udah ya lumayan gitu. Maksudnya nggak bisa dibilang tua, nggak bisa dibilang muda juga kali ya. Ya tengah-tengah lah gitu. Terus gue mulai menyadari kayak anjir gue udah sejompo ini ya ternyata. Serius deh, gue gak tahu lo ngerasain juga atau enggak gitu. Kayak dulu tuh ya kayak makanan kolak gitu, kolak pisang. Itu gak terlalu menarik buat gue gitu. Kayak ya masa sih buka puasa gitu makan atau ya mengkonsumsi sesuatu yang panas atau kayak anget gitu kan kayak nggak banget gitu. Tapi kalau sekarang itu gue malah jadi kayak ngerasa lebih suka kayak yang anget-anget dibanding minuman atau makanan. Minuman ya, kalau makanan gak ada yang dingin ya. Ada sih makanan kemarin. Kalau minuman yang dingin itu udah nggak terlalu menarik. Dan sekalinya diisi sama minuman yang dingin, itu badan kayak langsung gak enak badan gitu. Gue nggak tahu sih ini pertanda gue mungkin udah mulai jompo. Dan mungkin lo juga lagi ngerasain hal yang sama.
ya kita satu circle sekarang. Dan itu tandanya mungkin kita emang harus bener-bener ngejaga kesehatan kali ya. Kayak nggak bisa yang kayak dulu lagi. Mulai perlu dibatasin beberapa hal-hal yang biasanya dulu kita konsumsi mungkin ya. Ya ini sebenarnya gue cuma cerita sedikit aja. Gue juga nggak tahu lo lagi ngerasain hal yang sama juga atau enggak. Tapi yang jelas ya kalau lo lagi ngerasain hal yang sama juga semangat. Itu tandanya umur lo makin makin bertambah. Dan gue nggak tahu ini posisinya lo yang satu circle sama gue udah married atau belum. Ujung-ujungnya ke sana ya. Tapi maksud gue ya semoga kalau lo belum married bisa segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Kalau saran dari gue sih cuma satu, lo jangan terlalu kebanyakan milih ya. Ini buat lo khususnya yang emang mau merit ya. Ini beda cerita kalau emang lo ya memutuskan untuk nggak mau merit selama hidup lo gitu. Tapi kalau bisa sih, kalau lo punya pemikiran kayak gitu, coba think twice deh. Maksudnya lebih pikirin ketika lo nanti ada di fase-fase umur lo yang udah mulai senja gitu. Pasangan tuh kayaknya bakal berarti banget buat lo gitu. Gitu sih. Karena kalau misalkan masih muda mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Kayak lo masih bisa sendiri, lo masih happy sendiri, itu nggak masalah sebenarnya. Dan gue juga nggak memaksakan lo untuk cepet-cepet langsung punya pasangan dan apa ya, punya hubungan yang serius, bukan. Tapi lebih ke kayak di tengah kesibukan lo ini, lo emang tetap harus meluangkan waktu, jangan malas gitu. Kalau emang lo punya tujuan sesuatu ya, maksudnya punya tujuan mau merit gitu, ya mau nggak mau lo harus ada effort juga gitu untuk memperjuangkan seseorang yang nantinya akan jadi pasangan lo gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya cerita dari gue. Ya sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita yang lainnya, cuma ya itu yang paling gue highlight di beberapa minggu, bukan beberapa minggu ya, beberapa hari terakhir gitu. Kayak gue mulai ngerasa, ya gue mulai jompo gitu. Kayaknya harus sering-sering olahraga sih kalau udah kayak gini ya, iya gak sih? Dan anyway, sebelum gue masuk ke ceritanya lagi, gue mau ngingetin juga buat lo yang mungkin nih sekarang lagi mau nyari pasangan, lo wajib banget untuk cobain parfum yang gue punya ini. Namanya Salira, itu ada 5 varian, wanginya enak-enak semua. Untuk info lebih detailnya, lo bisa langsung kepoin aja di sosial medianya, ada di TikTok ya. Itu namanya salira.perfume, kalau nggak salira.official. Mungkin nanti gue bakal cantumin juga di deskripsi, jadi nanti lo tinggal klik aja link yang ada di deskripsi gitu. Dan selama bulan Ramadan ini juga lagi ada flash sale selama gue live. Oh ya anyway, gue kemarin tuh beberapa hari ini juga jarang live. Gue tuh biasanya suka live gitu tiap malam di TikTok, tapi beberapa hari terakhir gue cuma seminggu kemarin tuh cuma sekali gitu kalau nggak salah. Jadi buat lo yang mungkin suka nontonin gue live, thank you banget ya. Di sana nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Dan buat lo yang mungkin belum tahu kalau misalkan gue tuh suka live di TikTok, lo mungkin nanti kapan bisa join di live-nya teman tidur di TikTok. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana. Dan intinya selama gue live nanti di sana, itu si harga parfumnya itu gue suka kasih harga flash sale gitu. Jadi selama gue live itu harganya jadi murah banget. So buat lo yang pengen dapetin harga murah si parfumnya, pantengin aja di TikToknya si teman tidur. Dan lo juga bisa cek keranjangnya yang ada di profile si teman tidur untuk si parfumnya itu. Oke, mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja. Jadi malam hari ini ada satu cerita yang udah gue pilih dari website. Itu namanya mungkin gue samarkan jadi Naida. Agak unik nih nama gue samarin, Naida. Biasanya kan Nadia ya kalau cewek. Nah kalau ini Naida. Karena ini cewek di ceritanya sempat mention kayak dia adalah teman waktu SMA-nya. Nah gue keingetan pas waktunya nyamarin nama tuh, gue keingetan sama teman gue yang cewek namanya lumayan unik, Naida. Kalau umumnya kan nama tuh Nadia. Nah kalau malam hari ini gue samarin jadi Naida. Oke, dan gue langsung masuk ke ceritanya aja. Halo kak, aku pengen cerita tentang momen aku nge-crushin temenku sendiri. Sebut aja namanya Gamal. Jadi aku sekarang lagi nge-crushin temen yang satu SMA sama aku dulu, yaitu si Gamal ini. Kita berdua sekelas selama 3 tahun kak. Dibilang temen, gak temenan banget sih. Tapi dia orang yang suka iseng sama aku di kelas. Dalam tanda kurung, aku emang suka dijailin gitu sama beberapa temen yang lainnya juga selain dia. Ya mungkin karena sekelas 3 tahun jadi kita udah gak canggung-canggung banget. Jadi aku juga udah terbiasa diisengin sama mereka. Kadang suka aku balesin juga katanya. Jadi kedekatan kita ini emang cuma sebatas itu aja sih kak, selama di SMA.
Interaksinya cuma karena keisengan mereka. Kebetulan juga pas kelas 11 aku deket sama cowok yang mana temen dia sendiri juga. Jadi aku nggak punya hubungan yang intens deket sama si Gamal ini. Pure temen yang suka iseng aja. Nah sekarang posisinya aku udah kuliah di semester akhir. Update-nya aku udah putus sama cowok aku pas SMA itu di semester awal perkuliahan. Udah lumayan lama ya berarti. Sekarang lo posisinya semester akhir dan lo putusnya tuh di awal semester. Oke, mungkin gue lanjutin dulu ke ceritanya ya. Nah, selama perkuliahan ini, aku bisa bilang si Gamal ini satu-satunya temen SMA cowok yang masih sering aja kontakan sama aku. Di awal-awal putus sama mantanku, aku kan galau banget ya. Aku jadi suka bikin status WA yang galau-galau gitu kan. Nah, si Gamal ini nih emang suka nge-reply status WA aku. Tapi kalau dia reply tuh kita ngobrolnya jadi nerus aja gitu. Jadi kayak bahas ini itu. Kadang nostalgia juga masa-masa SMA. Kadang cerita update live kita masing-masing. Gak tau deh, kayaknya mulai dari sini aku jadi suka aja sama dia karena dia orangnya asik, seru, dan suka lawak aja sih obrolan kita. Ada satu momen aku ngegalauin si mantan dan bikin status galau gitu. Terus si Gamal reply. Dan akhirnya aku tanya, boleh cerita nggak? Akhirnya kita cerita lewat telepon. Dan nggak tahu aku ngerasa terhibur aja setelah teleponan sama dia. Dan kayaknya aku beneran suka sama dia dari situ. Di situ juga aku udah mulai gak galau-galauin si mantan lagi karena nasihat dia. Tapi ada satu momen lagi akhirnya si Gamal ini cerita juga kalau dia nge-crushin teman SMP-nya dulu. Lucu ya. Aduh gue agak bindeng sorry ya guys. Pokoknya intinya dia ceritalah tentang si crushnya ini. Yang intinya dia juga cuma suka dari jauh aja. Nggak bisa deketin crushnya. Ya sebagai teman yang baik, aku harus support dong. Walaupun aku tuh aslinya nge-crushin dia. WKWK katanya. Lucu aja sih dia cerita tentang crushnya ke aku yang nge-crushin dia. Sekarang aku kurang tahu sih gimana kelanjutan cerita tentang crushnya dia. Tapi ya kalau cerita aku nge-crushin dia kayaknya nggak bisa berlanjut juga sih. Karena dari cerita dia kayaknya aku emang bukan tipe dia juga. WKWK. Dan gak yakin banget juga dia bakal suka sama aku. By the way kita tuh emang temenan biasa banget kak. Jadi aku yakin dia juga gak bakalan nge sama sekali kalau aku nge-crushin dia. Karena emang aku juga bener-bener biasa aja di depan dia. Kayak malu juga gak sih kalau ketahuan? Enggak gak sih? Ya malu pasti malu lah maksudnya awalnya gitu. Bukan malu ya kayak canggung mungkin ya. Kalau malu sih nggak ada yang harus dimaluin juga gitu. Maksudnya kan perasaan gak ada yang tahu ya. Tapi kalau canggung wajar sih. Kadang terbesit juga di pikiran salah nggak sih nge-crushin teman sendiri kayak gini. Itu aja sih kak cerita aku. Nggak tahu juga sih tujuan dan arah cerita ini kemana. Ya ini cuma sharing dari seorang yang nge-crushin temennya diem-diem dan gak ada ending. Tapi bisa jadi confess juga buat si Gamal kalau denger ini. Wih. Nggak tahu sih dia ngeh apa enggak. Buat Gamal, I have crush on you. Thank you ya karena di beberapa momen kamu jadi alasan aku suka ketawa karena obrolan kita menurutku asik. Seru juga kalau ngobrol sama kamu. You are a good listener, kamu juga orang baik banget ternyata dan aku kadang interest banget sama pemikiran kamu. Kalau kamu kemarin-kemarin pernah nanya aku lagi nge-crushin siapa dan aku nggak mau jawab. Ya karena itu kamu orangnya. Aduh, ya udah itu aja sih. Take care buat Gamal di sana. Senang bisa temenan sama kamu katanya. Cila. Ini gue berasa kayak balik ke zaman-zaman radio gitu gak sih? Kayak titip-titip salam. Seru ya kayaknya. Mungkin nanti gue bakal buka sesi ini lagi kali ya. Kirim-kirim salam lagi ya. Dari Instagramnya teman tidur atau mungkin dari TikToknya teman tidur ya. Kayak nanti di sana lo bisa isi di question box mungkin. Atau mungkin di kolom komentar di postingan. Yang nantinya gue bakal baca-bacain gitu si apa ya. Ya pesan-pesan singkatnya itu. Gue bakal bacain di podcast dan semoga ya orang yang lo maksud itu dengerin podcast teman tidur juga gitu.
Dan gue juga baru nggak juga sih setelah gue jalanin si podcast ini bukan hampir ya, udah 5 tahunan ini. Ternyata ada loh yang cewek sama cowoknya tuh dengerin sama-sama podcastnya. Atau bahkan kayak si cowoknya dengerin, si ceweknya dengerin gitu. Terus PDKT-an dan pernah ngebahas podcast. Terus akhirnya tahu kayak, lo dengerin teman tidur juga? Oh iya, sama gue juga dengerin yang kayak gitu-gitu. Gue baru tahu gitu. Ternyata ada lumayan banyak juga orang-orang di luar sana yang pasangan ngedengerin teman tidur juga gitu. Thank you banget ya ini buat lo yang dengerin podcast teman tidur. Dan itu alasan kenapa podcast teman tidur sampai detik ini masih ada. Oke, itu cerita dari Naida yang menurut gue seru aja gitu untuk dibahas. Gue nggak tahu sih posisinya, mungkin lo yang dengerin malam hari ini ada yang ngerasain hal yang sama juga sama Naida atau enggak gitu. Kayak lo tuh suka sama seseorang, tapi lo nggak berani ngomong, dan orang yang lo suka ini malah suka sama orang lain gitu. Kayak anjir, lucu banget gak sih, gue suka sama lo tapi lo suka sama dia gitu. Dan itu tuh tanpa sadar gitu. Dan itu kan sakit banget ya, Pak. Maksudnya bukan sakit, kayak nyesek gitu. Kayak kalau kita dengerin cerita dia, orang yang kita suka gitu ya, lagi nyeritain tentang orang yang dia suka, itu kan bete ya. Kayak anjir, kenapa sih, bisa gak sih lo sukanya sama gue aja gitu. Pasti terbesit beberapa kalimat-kalimat yang kayak, bisa gak sih kita nggak usah ngomongin orang lain, kita ngomongin kita aja gitu. Wih. Ya kayak gitu-gitulah. Itu kayaknya melekat banget di masa-masa PDKT-an ya. Maksudnya PDKT-an yang mungkin lo lagi PDKT-an sama teman sendiri gitu. Itu kan riskan banget ya, riskan. Friendzone riskan banget lah. Tapi buat Naida, meskipun lo di akhir-akhir tuh bilang kayak lo nggak yakin gitu, kalau misalkan orang yang lo suka bakal suka juga sama lo, karena dari beberapa cerita yang lo dengar dari dia, kayaknya lo bukan tipenya dia. Tapi kalau menurut gue, belum tentu sih. Bisa jadi mungkin dia juga suka sama lo, tapi karena dia mikirnya ya lo tuh adalah temennya dia, jadi kayak nggak mungkin aja buat jadian gitu. Mungkin ya, bisa jadi gitu. Jadi jangan terlalu pesimis kalau menurut gue. Cuma ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau lo emang mau ngebatasin dulu dan nggak mau confess ke dia, nggak apa-apa banget sebenarnya. Karena emang konsekuensi terbesar atau terpahit, terburuk dari seseorang yang mengungkapkan perasaannya sama teman dekatnya itu, ya adalah dia bakal kehilangan teman dekatnya itu gitu. Ketika posisinya sebuah komitmen gak bisa dibangun gitu. Itu bisa jadi lo bakal kehilangan dia gitu. Tapi kalau saran dari gue, kalau lo emang posisinya udah mau serius sama seseorang, maksudnya lo pengen punya hubungan tuh yang beneran serius ya. Serius yang gue maksud tuh bukan kayak lo punya perasaan yang udah mantep banget, bukan. Tapi lebih ke kayak lo emang udah pengen ngebangun komitmen yang serius gitu. Ya kayak lo mau married gitu, lo mau mulai mengenalkan ke keluarga lo, atau lo ingin dikenalkan sama keluarga dia gitu. Nah itu yang gue anggap adalah hubungan yang serius. Nah kalau lo posisinya emang udah pengen punya hubungan yang kayak gitu, nggak apa-apa banget ketika lo mencoba untuk confess sama orang yang lo sayang. Meskipun dia adalah teman dekat lo sendiri. Nggak apa-apa kalau menurut gue. Daripada nanti lo nyesel ketika ternyata lo sama dia tuh punya perasaan yang sama, tapi karena lo ada boundaries yang, aduh kayaknya kita temenan dan kita kayaknya nggak bisa deh untuk jadian gitu. Itu malah jadi nggak jadi, kan itu bete ya. Itu bete banget sih, yakin gue. Makanya jangan sampai lo punya penyesalan yang kayak gitu gitu dalam sebuah hubungan yang udah lo jalin deket sama teman lo sendiri gitu. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini gue cukupkan sekian, dan semoga cerita malam hari ini bisa berhasil untuk nemenin lo sampai lo tertidur. Tapi kalau pada kenyataannya ternyata lo belum berhasil untuk tidur, ya mungkin lo bisa dengerin episode-episode yang lainnya yang ada di podcast teman tidur ya. Di sini ada 500 episode ya, di Spotify itu ada 500 episode, lo bisa dengerin semuanya. Dan semoga dengan banyaknya episode ini lo bisa terbantu untuk tidur. Dan kalau lo nggak tidur-tidur ya setidaknya lo bisa mendapatkan mungkin banyak hal baik dari setiap episode-episode yang gua angkat di podcast teman tidur ini. Amin. Oke, mungkin ini saatnya gue Dara pamit. Gue Dara dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu
ke dunia mimpi. Good night.